Jadi otomatis saya akan menjelaskan dulu nih apa itu teman sebaya. Jadi teman sebaya adalah teman seumuran kita yang sangat dekat karena memiliki banyak kesamaan. Misal tadi umur yang sama, kebiasaan yang sama, hobi yang sama, dan lain-lain. Di antara teman sebaya sudah tidak ada lagi rahasia dan sudah menjadi teman sepenanggungan. Antara teman satu sama lain harus bisa membawa dampak positif atau pengaruh positif, karena di masa remaja ini banyak sekali faktor, baik faktor internal maupun eksternal, yang membuat kita dapat terjerumus ke arah yang negatif, seperti contohnya merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Karena tadi kan udah sempat disinggung nih, kalau misal teman sebaya atau teman dekat itu udah nggak ada rahasia lagi. Jadi kita bisa bebas sharing atau cerita masalah kita ke teman dekat kita. Misal contoh, saya mempunyai masalah dengan keluarga saya dan saya ingin cerita ke teman saya agar teman saya itu bisa ngasih saran atau solusi ke saya. Akhirnya saya cerita, saya pilih teman dulu nih, teman yang bisa jaga rahasia, teman yang bisa dipercaya, teman yang bisa kira-kira memberikan solusi, dan juga teman yang mempunyai kemampuan sebagai konselor sebaya. Saya cerita, terus dia mendengarkan dengan baik, lalu memberikan solusinya hingga saya bisa keluar dari masalah saya. Kegiatan tadi itu termasuk konseling sebaya. Jadi apa sih konseling sebaya itu? Konseling sebaya adalah kegiatan di mana kita bisa bercerita atau sharing informasi secara bebas ke teman sebaya kita. Contohnya misal teman A dan teman B yang mereka satu kelas, mereka udah deket lama sampai akhirnya si A ini pengen cerita kalau ada masalah sama si B, dan si B pun bisa mendengarkan dan mencarikan solusi. Itu contohnya. Nah, di dalam konseling sebaya pasti ada tujuan dan juga manfaat. Tujuannya adalah yang pertama dapat membantu remaja memahami masalahnya. Yang kedua dapat membantu remaja untuk bisa mengkomunikasikan masalahnya. Dan yang terakhir dapat membantu remaja untuk mengambil keputusan di akhir. Setelah itu ada juga manfaat. Dari sekian banyak manfaat, saya hanya akan mengambil satu karena itu yang paling kelihatan, yaitu dengan adanya konseling sebaya kita bisa mengajarkan atau membantu remaja untuk lebih terbuka sama lingkungan sekitar. Karena di masa remaja itu banyak sekali remaja yang memilih nih untuk menyimpan masalahnya sendiri dan tidak membagikannya ke orang lain, hingga masalah itu menumpuk dan akhirnya dia stres dan juga depresi hingga bunuh diri. Tadi kan saya udah jelasin nih tentang pengertian, tujuan, dan manfaat. Kali ini saya akan menjelaskan atau nge-share ini tentang prinsip-prinsip konseling. Jadi ada 4 prinsip konseling. Yang pertama ada rahasia, yaitu ketika kita bercerita dan kita mendengarkan, kita harus bisa saling menjaga rahasia. Itu adalah salah satu bentuk saling percaya kita. Yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada terbuka, dan yang terakhir ada sukarela. Lalu ada syarat menjadi konselor. Jadi teman-teman yang ingin jadi konselor, ini nih syaratnya. Yang pertama ada kita bisa menerima klien apa adanya. Yang kedua bisa bersifat positif atau optimis. Yang ketiga mampu simpan rahasia. Yang keempat sensitif dalam menilai keadaan dan juga perasaan. Yang kelima mampu memberi informasi. Dan yang terakhir fleksibel. Kan tadi udah nih saya menjelaskan soal prinsip dan juga syarat. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah gimana sih cara melaksanakan kegiatan konseling itu. Yang pertama ada salam. Salam, jadi kita harus mengawali kegiatan konseling dengan salam atau dengan menanyakan kabar dan lain-lain. Yang kedua ada tanyakan, yang ketiga ada ungkapkan, yang keempat ada bantu, yang kelima ada jelaskan, dan yang terakhir ada undang. Nah, menurut penelitian 4,2% remaja di Indonesia pernah berpikiran untuk bunuh diri dan 6% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri yang disebabkan karena depresi, stres, atau masalah lainnya. Nah, tentu saja itu berdampak buruk bagi perkembangan bangsa Indonesia.
Sehingga disinilah peran konselor sebaya itu sangat penting. Sementara peran saya sebagai PM Remaja adalah kita harus bisa mensupport, mendorong, dan membantu teman agar bisa keluar dari masalahnya dan juga bisa menjadi remaja normal pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah punya